warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, kalian semua pada semangat ya. Ibu suka semangat kalian. Coba Ibu lihat, ini tempat duduknya masih belum pada rapi ya. Sejajarkan dulu sama yang di depannya. Coba rapikan ya. Ya, yang kiri sudah rapi, yang tengah sudah rapi, yang kanan juga sudah rapi ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkah. Coba siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya, boleh Edo, pimpin doanya ya. Amin ya robbal alamin. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Coba siapa hari ini teman kalian yang tidak hadir? Yusuf? Selain Yusuf ada lagi tidak yang tidak hadir? Oh, tidak ada ya, ternyata hanya Yusuf saja. Nah, mari kita doakan Yusuf supaya Yusuf cepat lekas pulih kembali agar bisa belajar bersama-sama kita di sini. Nah, coba Ibu mau bertanya nih, minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Masih ada yang ingat? Coba acungkan tangannya. Ya, Ina? Ya, betul. Minggu kemarin kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Coba, masih ada yang ingat tidak apa itu pertumbuhan? Ya, Ica? Ya, benar ya. Pertumbuhan itu penambahan pada tinggi dan berat. Lalu, ada yang masih ingat tidak apa itu perkembangbiakan? Iya, Rizky? Ya, betul ya. Tadi kata Rizky itu perkembangbiakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Untuk meningkatkan rasa semangat nasionalisme kalian, kita akan menyanyikan lagu wajib yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Kalian udah hafal semuanya ya? Ya, bagus kalau sudah hafal semuanya. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Boleh ya, lihat di pinggir sini. Jika kalian masih ada yang lupa-lupa liriknya, boleh ya lihat ke sini. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 4 mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan, lalu mengklasifikasikan tanaman berdasarkan cara perkembangbiakannya. Juga nanti akan mempraktikkan tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nah, manfaat kalian mempelajari materi hari ini itu yang dapat nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu, jadi kalian mengetahui bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik dan juga benar agar tumbuhan itu dapat tumbuh dan berkembang biak secara sempurna. Nah, lalu Bu, apa saja nih kegiatan kita hari ini?
Nah, kita hari ini nanti akan mengamati sebuah tayangan video yang menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Lalu nanti kalian juga akan melakukan diskusi antar kelompok. Nah, nanti selama diskusi itu boleh kalian saling tukar pendapatnya antar sesama teman. Lalu menghargai dan menerima pendapat temannya. Dan juga nanti kalian akan mengamati tumbuhan-tumbuhan apa saja yang ada di sekitar sekolah kita ini. Lalu nanti juga kalian akan mencoba mempraktikkan bagaimana nih cara membuat tanaman yang berkembang biak dengan biji. Dan yang terakhir nanti kalian juga akan membuat kerajinan kolase yang berbahan dari biji-bijian. Nah, Ibu harap semoga kalian dapat terus bersemangat sampai akhir pembelajaran. Nah, cukup sekian dari Ibu Hasna, akan dilanjutkan oleh Ibu Jihan. Baik anak-anak, setelah tadi kalian bersama Ibu Hasna, kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Jihan. Kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya Ibu memiliki teks bacaan. Coba kalian cermati teks bacaan tersebut ya. Ibu beri waktu kalian untuk 5 menit membaca. Bagaimana, sudah anak-anak membacanya? Ya, apabila sudah, di sini Ibu akan bertanya, siapa yang mau mengenai isi teks bacaan tersebut? Coba angkat tangannya. Ya, Ratna, perkembangbiakan secara alami. Betul. Ada lagi? Ya, Budi, perkembangbiakan secara buatan. Mantap. Ya, betul sekali anak-anak. Isi teks bacaan tersebut mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ada apa saja sih pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan? Itu dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan secara alami dan juga secara buatan. Contohnya perkembangbiakan secara alami ada apa saja coba? Ya, dengan biji. Kemudian ada lagi? Ya, betul, dengan umbi. Kemudian ada lagi? Ya, spora dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pertumbuhan perkembangbiakan secara buatan itu dengan campur tangan manusia. Dan sekarang Ibu memiliki salah satu tayangan video mengenai perkembangbiakan dan pertumbuhan pada tumbuhan, juga bagaimana cara merawat tumbuhan dan menanam tumbuhan yang melalui perkembangbiakan dengan biji. Coba kalian simak video berikut ya, anak-anak. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan, dan yang kedua tentang perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Oke, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau nanya nih, siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian suka menyiramnya nggak ya? Tanaman juga butuh air loh teman-teman, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman juga memiliki banyak manfaat loh bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Nah, karena merawat tanaman itu merupakan salah satu kegiatan menjaga alam ya teman-teman. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman loh. Apa saja ya faktornya? Lalu apa sih pertumbuhan tanaman itu? Terus apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk sama-sama kita simak materinya ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman. Itu dipengaruhi oleh yang pertama, genetik dari induknya. Genetik dari induknya itu menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga,
rasa buah, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah karena hormon. Hormon adalah zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman. Nah, itu meliputi yang pertama, nutrisi berupa pupuk. Nah, yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari diperlukan untuk fotosintesis. Yang ketiga, air dan kelembaban. Yang keempat, suhu udara. Dan yang kelima, kesuburan tanah. Bahasan selanjutnya adalah tentang perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Nah, perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Cara perkembangbiakan yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Nah, biasanya tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Cara perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui menanam biji. Nah, perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dapat dilakukan secara alami dan yang kedua dapat dilakukan secara buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara yang pertama tunas, yang kedua tunas daun, yang ketiga umbi batang, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi akar, yang keenam spora, dan yang ketujuh akar tinggal atau rizoma. Sedangkan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama mencangkok, yang kedua mengenten atau menyambung, yang ketiga okulasi atau menempel, yang keempat stek batang, dan yang kelima merunduk. Vegetatif alami yang pertama tunas. Nah, tumbuhan yang bertunas adalah tumbuhan yang anakannya atau tumbuhan barunya akan tumbuh di dekat pohon induknya. Contoh tumbuhannya adalah nanas, bambu, pisang, dan lain-lain. Yang kedua adalah tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan lain-lain. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya adalah bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Yang keenam adalah spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah lumut, paku-pakuan, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah akar tinggal atau lebih dikenal dengan istilah rizoma, yaitu batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contoh tanamannya adalah kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Bahasan selanjutnya adalah vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Yang kedua adalah stek.
Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya adalah singkong. Yang ketiga adalah menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Yang keempat adalah okulasi atau menempel, adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. Yang kelima adalah merunduk, yaitu perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya adalah tanaman stroberi. Bagaimana tadi video pembelajarannya? Seru? Ya, coba ada yang bisa menambahkan atau menjawab apa sih tadi isi video tersebut? Coba angkat tangannya. Ya, betul, perkembangbiakan secara generatif. Ada lagi perkembangbiakan secara vegetatif. Betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada. Baik, isi video pembelajaran tadi kita belajar mengenai perkembangbiakan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan dan pertumbuhan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara
dan proses penyembuhan. Perkembangbiakan vegetatif ada dua ya. Coba apa saja? Yang ada dua itu, ya betul, secara alami dan buatan. Ada yang bisa menyebutkan perkembangbiakan vegetatif secara alami? Ya, Ratna betul, umbi-umbian. Ada lagi? Ya betul, Budi, tunas dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu melalui campur tangan manusia seperti pencampokan, stek, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang kita akan coba mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, apa saja sih tumbuhan yang berkembang biak dengan biji? Kemudian kita juga akan melakukan percobaan dengan menanam tumbuhan jagung bersama-sama. Ibu sudah membawa LKPD untuk kita isi bersama ya, anak-anak. Coba ya diisi anak-anak. Sekarang kita sudah berada di luar lingkungan sekolah. Setelah tadi kalian mengamati mengenai tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah, kemudian kalian menuliskannya berdasarkan perkembangbiakannya dengan biji. Sekarang kita akan melakukan percobaan menanam tanaman jagung. Nah, bahan-bahannya ada cup bebas, kemudian jagung, dan juga tanahnya kalian bisa menggalinya di sekitar lingkungan sekolah ya, anak-anak. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan percobaan menanam tumbuhan jagung. Nah, kalian harus tetap terus merawat tumbuhan tersebut ya, dengan cara menyiramnya, melihat apakah tumbuhan tersebut terkena cahaya matahari ataupun tidak, agar lingkungan kita tetap lestari. Nah, hari ini dicukupkan dulu ya percobaan pembelajarannya. Kali ini kita masuk kembali ke kelas. Anak, tadi kalian sudah belajar tentang tumbuhan yang ditanam dengan biji-bijinya dengan Ibu Jihan. Sekarang dengan Ibu Ranti kita akan membuat kolase dari biji-biji tersebut. Sudah siap? Coba sekarang duduknya dirapihkan terlebih dahulu. Ya, tidak ribut ya. Coba. Oke, sudah siap? Alat-alat dan bahannya sudah dibawa yang kemarin Ibu perintahkan? Bagus. Sebentar ya, Ibu lihat dulu. Nah, coba perhatikan ya anak-anak. Ini alat dan juga bahan yang Ibu perintahkan untuk kalian bawa. Kalian sudah mempersiapkannya? Oke, bagus. Nah, yang pertama kalian membutuhkan apa ini? Ya, kertas ya. Nanti kalian gambar bentuknya di sini. Lalu kalian juga membutuhkan lem. Nah, setelah kalian menggambar menggunakan alat tulis ini, kalian beri lem pada gambarnya di sini ya, di kertas beri lem. Lalu baru setelah itu kalian menaburkan biji-bijiannya. Nah, di sini Ibu membawa jagung dan juga kacang-kacangan. Oke? Seperti itu. Sebentar, Ibu ada contoh kolasenya. Seperti ini anak-anak, Ibu membuat gambar buah jeruk dari jagung, dari kacang-kacangan. Coba sekarang kalian beri dulu gambar pada kertasnya. Lalu setelah itu kalian kasih lem dan kalian taburkan. Coba kalian bebas ya membuat bentuk apa saja. Nanti Ibu akan berkeliling untuk mengecek. Nah, coba Ibu mau berkeliling dulu melihat hasil karyanya. Yang ini, oh iya bagus, buat jeruk ya, sama seperti Ibu. Coba ya Ratna. Oke, Ratna membuat apel. Good, Ratna. Harap tenang ya anak-anak. Tadi Ibu lihat ada yang sudah selesai. Oke, yang sudah selesai boleh ikut Ibu ke dinding hasil karya. Kita memajang hasil karyanya. Oke? Baik anak-anak, tadi kalian sudah belajar mengenai karya kolase dengan Ibu Ranti. Sekarang kita belajar bersama Ibu Hamla. Nah, dari materi tadi, apakah ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya? Baiklah, kalau sudah paham, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Coba ada yang mau bantu jawab? Iya boleh Ina.
Ya, betul. Ada lagi? Iya, Andi. Betul. Ya, betul ya. Tadi kita sudah belajar mengenai pertumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Kita sudah belajar menanam biji jagung dan kita sudah belajar mengenai membuat karya kolase dengan biji jagung. Sekarang Ibu punya lembar individu untuk kalian kerjakan. Kalian kerjakannya masing-masing ya. Jangan berdiskusi. Sekarang Ibu bagikan. Baiklah, kalian kerjakan individu ya. Baiklah, anak-anak, sudah dikerjakan semuanya. Sudah, baiklah, kita akan membahas lembar evaluasi. Siapa yang mau membacakan soal nomor 1? Iya, Dina boleh? Ya, betul, nomor 1 jawabannya A. Sekarang siapa yang membacakan soal nomor 2? Iya, Ratna, boleh? Ya, betul, nomor 2 jawabannya C. Baik, anak-anak, pembahasan soal sudah selesai. Ada yang betul semua? Ya, bagus. Ada yang salah 1? Salah 2? Ya, baik. Nilai kalian sudah bagus. Nilainya sudah lebih dari KKM. Baik, sekarang siapa yang mau menyampaikan kesan pembelajaran hari ini? Ya, boleh, Ina. Baik, oke, siap. Ada lagi? Ya, boleh, Andi. Baik, siap. Alhamdulillah ya, respon dari kalian pembelajaran hari ini berlangsung dengan menyenangkan. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya kalian mencari tumbuhan yang berkembang biak dengan biji di lingkungan sekitar rumah kalian. Tugasnya dapat dipahami? Baiklah, kalau sudah paham, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai pertumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Baiklah, sekarang kita tutup ya pembelajaran hari ini. Baik, Edo tutup lagi ya doanya, pimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.